Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Pemirsa Al-Makna dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa melanjutkan aktivitas kita. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar, yaitu jalan agama Islam. Kurang beberapa hari lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Tentunya sebelum memasuki bulan Ramadan kita perlu mempelajari adab-adabnya, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga bulan Ramadan ini menjadi penuh makna bagi kita. Di dalam adab puasa ini ada sekitar 19 adab. Ada 19 adab. Insyaallah kita akan bahas beberapa pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama ini kita mulai dari adab yang pertama. Jadi adab puasa ini ada yang dikerjakan sebelumnya, ada yang dikerjakan ketika puasa, dan ada yang dikerjakan setelah puasa. Yang pertama adalah adab yang pertama adalah ad-du'a'u inda ru'yatil hilal. Jadi berdoa ketika melihat hilal. Imam Ad-Darimi telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih, dengan riwayat yang lainnya, dengan penguat hadis yang lainnya dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'al hilal qala." Jadi Rasulullah ketika melihat hilal, Rasulullah berkata dan berdoa, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islami wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Jadi Rasulullah berdoa dengan doa, yaitu bertakbir terlebih dahulu, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah Maha Besar, ya Allah, terbitkanlah hilal kepada kami, kepada kita, dengan membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman, serta petunjuk bagi amalan yang Engkau cintai dan yang Engkau ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah, Rabb kami dan Rabb kamu wahai hilal, rembulan adalah Allah. Maka di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Ada penjelasan berkaitan dengan hadis ini. Yang dimaksud hilal di sini adalah hilal di malam pertama, kedua, dan ketiga. Disebut hilal karena pada umumnya manusia akan meninggikan suaranya mereka untuk menghabarkan hal tersebut. Hilal di dalam Kamus Al-Munawir disebut juga diartikan dengan berteriak ketika melihatnya. Dan di dalam adab yang pertama ini terkandung beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah disyariatkan bertakbir dan berdoa yang telah disebutkan di dalam hadis ketika melihat hilal. Kemudian faedah yang kedua adalah siapa saja yang ingin aman hendaknya dia beriman, karena aman itu erat kaitannya dengan iman. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang ingin hidup dalam kondisi selamat hendaknya dia memeluk agama Islam, karena keselamatan itu amat erat hubungannya dengan keislaman. Kemudian faedah yang keempat adalah menetapkan sifat ridha dan mahabbah bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk adab yang kedua. Adab yang kedua adalah al-ikhlasu fi siyami, yaitu ikhlas di dalam berpuasa.
telah terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Di sini disebutkan makna iman, ya, wal muradu bil iman, dan yang dimaksud iman di dalam hadis ini adalah al-i'tiqadu bihaqqi fardiyati saumi, yaitu membenarkan, ya, keyakinan membenarkan, ya, kewajibannya puasa. Kemudian yang disebut dengan ihtisab, yaitu ihtisaban adalah talabus sawabi minallahi ta'ala. Jadi yang disebut dengan ihtisaban adalah hanya mengharap pahala dari Allah semata. Maka di dalam hadis ini dan di dalam adab yang kedua ini terkandung beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah keutamaan puasa Ramadan dengan dua syarat yang disebutkan di dalam hadis barusan, yaitu iman dan hanya mengharap pahala dari Allah. Kemudian yang kedua faedahnya adalah ikhlas adalah salah satu syarat penerimaan amal bersama dengan syarat kedua yaitu ittiba, ya. Jadi syarat diterimanya amal ada yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua adalah ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan faedah yang ketiga adalah di antaranya adalah keutamaan umat ini karena mereka bekerja sedikit. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW ini mengamalkan amalan yang sedikit, tapi pahalanya itu banyak. Maka ini keutamaan menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian adab yang ketiga adalah tabyitun niyati fi shaumi faridati. Jadi menetapkan niat sebelum fajar untuk puasa yang wajib, ya. Telah diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan sanad yang sahih dari istri Rasulullah SAW, yaitu Hafsah radhiyallahu anha, ya. Jadi istrinya Rasulullah Hafsah ini berkata, qalat la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajri. Tidak ada puasa bagi orang yang belum niat sebelum fajar. Ini untuk puasa wajib. Ini untuk puasa wajib. Jadi tidak ada puasa bagi orang yang belum niat sebelum fajar, ya. Ini bagi puasa wajib. Adapun bagi puasa sunnah itu berbeda, seperti yang disebutkan di dalam kitab fikih. Dan juga terdapat juga dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, min qaulihi wa la ya'rif lahuma mukhalifan minas sahabah, ya. Jadi dari asar dari Hafsah dan asar dari sahabat Ibnu Umar, tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Maka ini disebut namanya ijma' sukuti. Ketika para sahabat melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, kemudian tidak ada yang menyelisih, ini dinamakan adalah ijma' sukuti. Maka di sini di adab yang ketiga ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah bahwasanya niat adalah syarat sahnya puasa fardu dan harus dilakukan sebelum fajar. Ini khusus bagi puasa wajib. Dan juga ada faedah yang kedua adalah bahwasanya ijma' sukuti adalah salah satu dalil syar'i yang menunjukkan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini faedah dari adab yang ketiga. Adapun adab yang keempat adalah kasratus shadaqati fi Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini adab yang keempat ini adalah memperbanyak sedekah, ya. Telah disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Jadi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, azwadan nas. Jadi Rasulullah itu keadaannya adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan
Rasulullah lebih dermawan lagi ketika sudah masuk bulan Ramadan, ketika bertemu dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Rasulullah bertemu dengan Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Wa yudarisuhu al-Qur'an, yaitu untuk mengajarinya Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwadu bil khairi min rihil mursalati. Jadi Rasulullah ya semangatnya di dalam kebaikan. Jadi semangatnya Rasulullah di dalam kebaikan itu ya itu lebih cepat daripada angin yang bertiup. Maka di sini di dalam faedah di dalam adab yang keempat ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah keutamaan bulan Ramadan. Ya, keutamaan bulan Ramadan. Tentu bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis barusan menunjukkan agungnya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau ketika masuk ke bulan Ramadan, beliau memperbanyak sedekah dan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah anjuran untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan. Tentunya bersedekah di bulan Ramadan itu pahalanya berbeda dengan bulan-bulan lain yang lainnya. Maka kita manfaatkan bulan Ramadan yang akan datang ini ya, kita manfaatkan untuk memperbanyak sedekah. Dan juga ya, sebelum masuk bulan Ramadan juga karena kita enggak tahu umur kita ini enggak tahu, maka ya yang penting ada kesempatan ya. Selama ada kesempatan sekarang sudah dibuka donasi-donasi tentang bulan Ramadan. Maka kalau bisa kita segera untuk bersedekah. Nah, karena nanti manfaatnya akan dipergunakan ketika bulan Ramadan. Kemudian faedah yang keempat adalah anjuran untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an ya. Karena bulan Ramadan itu sangat erat kaitannya dengan Al-Qur'an. Karena diturunkannya Al-Qur'an itu ya ketika bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah waktu ya yang tepat untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an karena pahalanya tentu berbeda. Kemudian adab yang kelima adalah qaulus shaimi idza syutima inni shaimun. Jadi adab yang kelima adalah ya orang yang berpuasa ketika dicela maka dia mengatakan inni shaimun. Ya, aku sedang berpuasa. Telah terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu, jadi Allah berfirman, ya, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam, jadi kullu amali ibni Adam lahu. Jadi setiap amalan anak Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, ya, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya, wasyamu junnatun, dan puasa itu sebagai perisai, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Jadi ketika ya masuk bulan puasa, ketika puasa sedang puasa, maka janganlah salah satu dari kalian itu melakukan ya yarfus, ya, berkata kotor atau melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Wala yaskhab, dan janganlah teriak-teriak yang menunjukkan ya kebodohan, ya, yang menunjukkan kebodohan. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Jadi ketika ya mungkin ada orang lain yang mencela kita, ketika ada orang lain yang memerangi kita, memusuhi kita ketika kita dalam kondisi puasa, maka kita katakan inni mru'un shaimun, aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, ya, dan demi jiwanya Muhammad, ya, yang berada di tangannya, maksudnya adalah ini sempat demi Allah. Jadi artinya adalah sama dengan demi Allah, ya. La khulufu famis shaimi
atyabu indallahi min rihil miski. Jadi sungguh bau mulut orang yang puasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini keutamaan orang-orang yang berpuasa. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang membuat dia itu bahagia. Kapan itu dua kebahagiaan itu? Apa yang dimaksud dengan dua kebahagiaan itu? Idza aftara fariha, yaitu ketika berbuka, ya, ketika berbuka. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi, dan ketika berjumpa dengan Allah dia bergembira dengan pahala puasanya. Maka di dalam adab yang kelima ini terdapat beberapa faedah, ya. Faedah yang pertama adalah, ya, besarnya keutamaan puasa dan anjuran untuk melakukannya. Ya, tadi disebutkan dalam hadis keutamaan orang yang puasa, bahwasanya bau mulutnya orang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi, dan bahkan memiliki dua kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah, ya, dengan membawa pahala puasa. Kemudian yang kedua adalah, dan di dalamnya ada larangan untuk berbuat, jadi berkata kotor, berbuat jelek, dan teriak-teriak yang menunjukkan kebodohan. Dan yang ketiga, yang terakhir dari faedah dari adab yang kelima ini adalah, dan di dalamnya ada penjelasan bahwa puasa adalah penghalang dari neraka dan menjadi perisai. Jadi menjadi perisai, penghalang dari neraka. Inilah adab yang kelima. Kita cukupkan di adab yang kelima ini. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya, adab yang keenam. Ya, kita, ya, mencoba untuk mengamalkan adab-adab ini, ya. Kita pelajari adab-adab ini, ya. Kemudian ketika sudah masuk bulan Ramadan kita amalkan supaya puasa kita, ya, Ramadan kali ini, ya, bulan Ramadan kali ini itu bulan Ramadan yang penuh makna bagi kita, ya. Kita amalkan adab-adabnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.